Coba bayangin, kamu lagi jalan di pinggir sungai. Airnya keruh, warnanya coklat gelap, dan hampir nggak ada tanda kehidupan. Tiba-tiba, kamu lihat sesuatu bergerak di dasar air. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan, bahkan ratusan ikan aneh yang menempel di batu, di lumpur, di apa saja yang mereka temui. Bentuknya kasar, mulutnya seperti penyedot, dan kelihatannya hampir mustahil untuk dimakan. Ini bukan ikan biasa. Ini adalah ikan yang bisa hidup di kondisi ekstrem, punya baju besi, dan sekarang dianggap sebagai salah satu hama paling mengganggu di Indonesia. Tapi pertanyaannya, kalau ikan ini ada di mana-mana, kenapa kita nggak manfaatin aja? Ikan ini dikenal sebagai ikan sapu-sapu. Nama aslinya mungkin terdengar asing, tapi bentuknya pasti kamu pernah lihat. Mereka bukan ikan asli Indonesia. Asalnya jauh dari sungai-sungai di Amerika Selatan. Lalu bagaimana bisa sampai ke sini? Jawabannya sederhana. Manusia. Dulu ikan ini sangat populer sebagai ikan hias. Banyak orang memeliharanya di akuarium. Alasannya? Karena mereka dianggap sebagai tukang bersih-bersih. Mereka menempel di kaca akuarium, memakan lumut, dan terlihat seperti solusi praktis untuk menjaga kebersihan. Tanpa ribet, tanpa usaha besar. Tapi seperti banyak hal dalam hidup yang terlihat praktis di awal, seringkali menyimpan masalah di belakangnya. Masalah mulai muncul ketika ikan ini tidak lagi diinginkan, mungkin karena ukurannya makin besar, mungkin karena terlihat jelek, atau mungkin karena orang bosan. Dan akhirnya, mereka dilepas ke sungai. Awalnya mungkin cuma 1-2, tapi lama-lama jumlahnya bertambah. Dan disitulah semuanya berubah. Di habitat baru, ikan ini hampir tidak punya musuh alami. Tubuhnya keras seperti armor, sulit dimangsa, sulit dikalahkan. Mereka berkembang biak dengan cepat, sangat cepat, dan tanpa disadari, mereka mulai mengambil alih. Ikan-ikan lokal mulai kalah saing, ekosistem mulai terganggu, dan sungai yang dulu seimbang, sekarang berubah. Semua karena satu hal sederhana, pelepasan ikan ke alam liar. Sampai sekarang, banyak orang masih percaya satu hal. Ikan sapu-sapu itu pembersih. Kedengarannya masuk akal, karena mereka memang makan lumut. Tapi itu cuma setengah cerita. Faktanya, mereka tetap menghasilkan kotoran, dan dalam jumlah yang tidak sedikit. Artinya, mereka tidak benar-benar membersihkan. Mereka hanya memindahkan masalah. Dalam akuarium kecil, ikan ini bahkan bisa membuat kondisi air jadi lebih buruk kalau tidak dirawat dengan benar. Jadi kalau kamu berpikir ikan ini adalah solusi otomatis, sayangnya tidak. Kalau kita bicara soal daya tahan, ikan ini benar-benar di level yang berbeda. Mereka bisa hidup di air yang sangat kotor, air dengan oksigen rendah, bahkan di kondisi yang membuat ikan lain mati. Ada laporan bahwa mereka bisa bertahan di lumpur saat air mengering. Bayangkan itu. Saat lingkungan jadi ekstrem, ikan lain menyerah. Tapi ikan ini tetap hidup, dan tubuhnya dilapisi seperti pelindung.
Keras, kasar, kuat. Seolah-olah mereka memang dirancang untuk bertahan di dunia yang keras. Masalahnya, ketika sesuatu terlalu kuat di alam, itu bisa jadi ancaman. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul. Kalau ikan ini banyak banget, kenapa nggak dimakan aja? Jawabannya ada beberapa. Pertama, tekstur. Daging ikan ini keras, tidak seperti ikan konsumsi pada umumnya. Kedua, lendir. Lapisan luar tubuhnya cukup tebal dan berlendir, membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Ketiga, persepsi. Karena sering hidup di air kotor, banyak orang langsung menganggapnya tidak layak dimakan. Padahal, di beberapa tempat ikan ini tetap dikonsumsi. Biasanya dimasak dengan waktu lama, direbus atau dibakar, supaya dagingnya lebih lunak. Ada yang bilang rasanya mirip lele, tapi dengan tekstur yang lebih alot. Jadi sebenarnya bisa dimakan, tapi tidak semua orang mau. Menariknya, di balik semua masalah ini, sebenarnya ada peluang. Beberapa orang mulai mencoba memanfaatkan ikan ini sebagai pakan ternak, sebagai bahan eksperimen, bahkan sebagai ide makanan alternatif. Ini mengingatkan kita pada satu hal. Sesuatu yang dianggap tidak berguna, belum tentu benar-benar tidak bernilai. Kadang, kita hanya belum menemukan cara yang tepat untuk memanfaatkannya. Ikan sapu-sapu adalah contoh nyata bagaimana campur tangan manusia bisa mengubah keseimbangan alam. Dari ikan hias yang terlihat membantu, menjadi hama yang sulit dikendalikan. Dari sesuatu yang dianggap solusi, menjadi masalah besar. Tapi di balik itu semua, selalu ada pilihan. Apakah kita akan terus menganggapnya sebagai masalah, atau mulai mencari cara untuk mengubahnya menjadi peluang? Sekarang aku mau tanya ke kamu. Kalau kamu nemu ikan ini di sungai, kamu bakal ngapain?